Di sebuah kota kecil di Spanyol, gadis remaja bernama Sarah tinggal bersama keluarganya. Ia membantu toko daging milik ayahnya. Ibunya agak ketat dan tidak mengizinkannya keluar sampai dia selesai belajar. Bahkan pada liburan musim panas. Meskipun hal ini merepotkan Sarah, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia juga tidak ingin keluar karena tidak ada yang pernah mengajaknya kemanapun. Dia terus-menerus ditertawakan oleh remaja lain karena ukuran fisiknya. Terutama kelompok gadis selebgram yang terdiri oleh Macha, Rocio, dan Claudia. Hal ini sangat menyakitkan bagi Sarah karena Claudia dulunya berteman baik dengan Sarah ketika mereka masih kecil. Gadis-gadis ini sangat usil. Sehingga suatu sore mereka mampir ke toko ayahnya Sarah untuk mengambil pesanan yang dibuat oleh ibunya Claudia. Para cewek alau ini menggunakan kesempatan untuk mengambil foto keluarga Sarah dan kemudian mempostingnya dengan tagar 3 hama di Instagram. Sekarang Sarah harus tetap di dalam rumah dan mengatasi rasa sakit yang ditimbulkan oleh semua komentar jahat para netizen. Sementara gadis-gadis Instagramable ini bersenang-senang di kolam renang umum, di mana mereka tidak menyadari bahwa ada orang asing memperhatikan semua orang dengan hati-hati. Penjaga kolam memperhatikan orang asing ini dan memanggilnya badut. Berpindah ke rumah Sarah, ibu Sarah bersikeras menyuruh pergi keluar setelah belajar untuk melupakan kegalauan dunia maya. Idenya adalah agar Sarah pergi berburu dengan ayahnya. Sarah mengabaikannya dan menunggu seluruh kota untuk tidur siang dulu agar bisa pergi ke kolam renang. Dengan cara itu tidak akan ada lagi orang di sana dan dia dapat menghindari ejekan. Saat di kolam renang, ternyata dia tidak sendirian. Orang asing yang tadi ada di sana sedang berenang. Meskipun setidaknya dia tidak mengomentari pakaiannya Sarah. Malah yang berkomentar adalah trio gadis selebgram yang juga ada di sekitar kolam. Mereka mengambil kesempatan untuk mengolok-olok Sarah, memanggilnya dengan sebutan hewan sambil membuat suara babi. Sementara orang asing meninggalkan kolam untuk kembali ke mobilnya. Sarah menyelam ke bawah air untuk menghindar dari ejekan. Sarah menyelam sambil mata tertutup, sehingga dia tidak melihat tubuh penjaga pantai sudah terikat di kursi dasar kolam. Ketika dia muncul kembali untuk mengambil napas, ketiganya meletakkan jaring skimmer di kepalanya dan merekamnya di ponsel sambil tetap mengolok-olok Sarah. Setelah merekamnya, trio selebgram ini melarikan diri dengan membawa semua barang-barangnya Sarah. Sekarang Sarah harus berjalan di jalan dalam keadaan basah kuyup dan hanya mengenakan baju renang. Hal ini yang menarik perhatian beberapa anak laki-laki yang menghentikan mobil mereka hanya untuk menggodanya lagi. Hal ini memaksa dirinya untuk terus berlari sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Dia melintasi kawasan hutan dan memperhatikan van orang asing tadi. Tetapi dia tidak melihat Macha yang merangkak di lantai di belakangnya. Sebelum orang asing itu menangkapnya dan mendorongnya ke dalam van. Baru setelah kendaraan itu pergi, Sarah melihat Claudia di belakang van memelas untuk bantuan. Dan dia terdiam ketakutan ketika orang asing membuka pintu. Dia tidak menyerang Sarah, dia hanya meninggalkan handuk untuknya sebelum pergi. Jadi Sarah dengan cepat mengambilnya handuk menutupi dirinya. Ketika dia berlari kembali ke kota, dia dilihat oleh petugas Carlitos yang menanyakan kondisinya. Tetapi Sarah hanya mengabaikannya. Begitu sampai di rumah, Sarah mandi untuk mencoba melupakan apa yang terjadi. Ketika ibunya datang, ibunya langsung memperhatikan kulitnya yang terbakar matahari. Sarah dimarahi karena main terus, meskipun ibunya lah orang yang menyuruhnya untuk lebih sering keluar. Setelah itu, Sarah bergegas ke kamarnya untuk bersantai dan makan permen favoritnya yang dia sembunyikan di dalam kotak. Dia membuka laptopnya hanya untuk melihat komentar-komentar sadis para netizen sosmed. Hal ini membuatnya memutuskan untuk tidak memberitahu polisi apa yang dilihatnya tadi karena para pembuli pantas mendapatkannya. Beberapa waktu kemudian, ayah Sarah menyuruhnya ke toko kelontong untuk membeli sembako dan keperluan rumah yang semakin mahal. Kembalian dari belanja dia belikan untuk membeli permen kesukaannya. Kasirnya memperingati dikira akan berhutang di toko itu. Begitu dia pergi, terlihat orang asing membeli permen yang sama. Dalam perjalanan pulang, Sarah melihat keributan di pinggir jalan. Dan ketika ibunya melihatnya, dia menyeretnya ke arah kolam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh tentang apa yang mungkin telah dia lihat sebelumnya. Sarah akhirnya mengerti apa yang terjadi ketika mereka sampai ke kolam renang dan menemukan polisi di sana. Ternyata pelayannya menghilang dan penjaga pantai ditemukan tak bernyawa. Serta trio gadis populer selebgram juga tidak ditemukan.
Mengetahui Sarah pernah ke sana lebih awal, ibunya memaksanya Gara berbicara dengan polisi untuk memberitahu mereka apa yang mungkin dia lihat. Ibunya mendorong Sarah untuk berbohong dan mengatakan dia pergi ke sungai, bukan kolam. Jadi dia bisa sendirian dan tidak diolok-olok. Dia juga memanggil ibunya karena tidak pernah mendukungnya dan tidak melakukan apa-apa saat seluruh lingkungan memperlakukannya dengan buruk. Ketika Sarah melangkah keluar dari tempat itu, Carlitos ingin mengikutinya dan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Karena dia ingat bahwa ia pernah melihatnya sebelumnya dan berpikir dia berbohong. Penyelidikan tentang orang hilang tersebut terus dilanjutkan walau tanpa diberi uang. Sore harinya, Ibu Sarah memberinya makanan yang berbeda dari anggota keluarga lainnya. Sang ibu mulai memaksa putrinya memulai diet ekstrem jika dia tidak ingin dibully lagi. Sementara itu, orang asing yang tadi sedang berada di rumah tetangganya Sarah mengambil makanan dan mengalahkan pemilik rumah. Setelah selesai makan malam, sang ibu menemukan handuk yang dibawa Sarah sebelumnya dan mengetahui kalau handuk itu bukan miliknya. Jadi Sarah mengaku membelinya di pasar loak dengan harga murah. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti saat Ibu Claudia datang untuk menanyakan tentang keberadaan Claudia yang menghilang cukup lama. Namun ibunya Sarah malah mengusirnya sambil menunjukkan bahwa Claudia berubah dari sahabat menjadi pembuli untuk Sarah. Setelah emak-emak itu pergi, Sarah bergegas ke kamarnya untuk makan. Tapi sayangnya dia tidak punya sisa makanan. Hanya menemukan satu di luar jendelanya ketika dia mendengar suara aneh. Saat dia keluar, dia tak menemukan apapun. Jadi Sarah tetap memakannya sebelum membuat rencana untuk memperbaiki smartphone-nya. Sebelum orang tuanya menyadari dia menghilang. Dengan mengalihkan perhatian ayahnya dengan minuman, Sarah mencuri ponselnya dan membawanya ke hutan untuk digunakan membuat cincinnya sendiri. Dia bukan satu-satunya di sana. Carlitos dan Juan berkeliling mencari banteng yang hilang. Carlitos masih berpikir mereka harus menginterogasi Sarah. Tapi Juan mengingatkannya untuk fokus pada tugas yang ada. Sarah tidak menyadari hal itu dan melanjutkan rencananya. Sarah berhasil mengikuti nada dering smartphone-nya dan mengarahkan untuk menemukan barang-barangnya. Suara itu juga menarik perhatian orang asing yang mengintai. Hal itu membuat Sarah terdiam lagi ketika dia melihatnya. Tetapi pria itu tidak menyakitinya. Tak lama keluarga gadis-gadis selebgram yang hilang muncul di hutan untuk melacak ponsel dengan aplikasi khusus. Orang asing membawa Sarah ke gedung yang suram untuk melindunginya. Orang asing yang kita sebut saja Ojan menyentuh wajah Sarah dengan lembut agar dia tetap diam yang membuat Sarah sadar akan satu hal. Orang asing itu melarikan diri melalui hutan. Sementara Sarah mencari tempat-tempat strategis di gedung untuk bersembunyi dari keluarga selebgram. Sampailah para orang tua bergerak lebih dalam ke hutan. Salah satu dari mereka menemukan sebuah tubuh dan berteriak. Carlitos dan Juan mendengar teriakan itu dan datang untuk memeriksa kejadian mereka menemukan tubuh seorang pelayan yang hilang. Penemuan tubuh membuat pikiran Sarah terganggu. Akhirnya ia memutuskan untuk melarikan diri dan pulang. Di mana dia membuang pakaiannya ke mesin cuci untuk menghilangkan jejaknya. Sayangnya Ibu Sarah mendengar suara mesin cuci dan datang untuk menemui putrinya. Sarah mencoba menyelinap dan ketahuan. Jadi Sarah berbohong lagi dan berpura-pura mencoba mengambil kue yang menurut pendapat ibunya hal itu sangat bisa dipercaya. Setelah itu, Sarah berlari ke kamarnya. Dia membuka koleksi video nakal dari internet dan dia menonton video itu sambil berfantasi liar membayangkan Ojan sang penyelamat. Kesenangannya tiba-tiba terganggu oleh seseorang yang melemparkan batu kecil ke jendelanya. Orang itu adalah Pedro, teman dari gadis-gadis yang hilang. Sarah pun menemuinya di luar dan mengetahui dia melihat videonya saat di kolam renang. Karena video bully itu dikirim oleh gadis selebgram ke grup lokal. Jadi Pedro ingin tahu mengapa Sarah berbohong kepada polisi. Dengan keadaan gugup, Sarah berpura-pura berbohong karena dia tidak ingin ibunya dan polisi tahu tentang video pembulian tersebut. Tapi Pedro tetap tidak percaya dan mencoba membuatnya rileks dengan berbagi udut murahnya. Dia juga bersumpah akan menghapus video itu. Karena video itu sudah berlebihan menurutnya. Ini adalah pertama kalinya Sarah udut dan itu membuatnya tertawa terbahak-bahak. Mendorong Pedro untuk mencari kebenaran dan menjelaskan bahwa keluarga gadis-gadis seleb itu mencurigainya. Karena Sarah adalah orang terakhir yang bersama selebgram tersebut sebelum mereka semua menghilang.
Sarah masih menolak untuk berbicara, tetapi berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya jika polisi menangkap Pedro. Sementara di rumah, ibu Sarah menemukan inisial Claudia dan noda merah di handuknya Sarah. Di saat yang sama, ibu Claudia menemukan Sarah dan Pedro sedang nongkrong bersama. Ibu itu dan bertanya-tanya apakah mereka sedang merencanakan sesuatu. Karena panik, Pedro malah memberitahukan ibu Claudia kalau Sarah lah yang bersamanya ketika di kolam renang, bukan Pedro. Hal ini menyebabkan ibu Claudia menyerang Sarah dan dia menuntut Sarah untuk memberitahukan keberadaan putrinya. Ibu Sarah mendengar keributan itu dan keluar untuk membela putrinya yang berakhir dengan pertengkaran kedua emak-emak tersebut. Seluruh lingkungan segera keluar juga untuk melihat pertempuran ras terkuat di bumi tersebut termasuk polisi. Sementara Ojan mengawasi dari jauh. Beberapa saat kemudian di kantor polisi, Sarah mengaku berbohong tetapi hanya menyebutkan itu hanya sebuah candaan. Dia masih tidak mengatakan apa-apa tentang orang asing atau gadis-gadis di dalam van. Polisi masih tidak percaya padanya dan Carlitos terus menginterogasi sampai membuat Sarah menangis. Hal ini membuat ibunya menghentikan interogasi dan pergi bersama Sarah sambil mengatakan tidak akan ada lagi pertanyaan tanpa pengacara. Dalam perjalanan keluar dari stasiun, ayah Pedro meminta maaf atas perilaku putranya. Sementara itu Ojan menyelinap ke dalam kamar Sarah dan ditemukan oleh ayahnya. Jadi Ojan itu tidak punya pilihan selain melawan ayah Sarah sampai dia menjatuhkannya. Ketika Sarah dan ibu sampai di rumah, Sarah dan ibunya mulai berdebat dahsyat. Sang ibu ingin tahu cerita di balik handuk tersebut. Tapi Sarah hanya menangis dan bersikeras tidak ada yang memahami perasaannya. Dia juga berharap keluarganya sendiri bernasib sama seperti selebgram itu. Hal ini didengar oleh Ojan. Ojan yang menyela pertengkaran lalu mengalahkan ibunya dan berniat mengejar saudara laki-laki Sarah selanjutnya. Sarah menghentikan Ojan sebelum dia bisa mengalahkan siapapun. Sarah pun bernegosiasi dan setuju untuk pergi bersamanya di bawah tatapan cemas sang ibu. Di jalan, Sarah dan Ojan bertemu dengan anak laki-laki yang meledek Sarah tempo hari. Jadi Ojan membuat mereka takut dengan hampir menabrak mereka dengan mobil van-nya. Setelah itu, dia berkendara menuju hutan. Di jalan, dia memberi Sarah permen favoritnya. Sarah tidak yakin apakah dia harus menerimanya karena takut permen itu mengandung sesuatu dengan barang-barang anehnya Ojan dalam van. Ojan mencoba untuk menghentikannya dari melihat barang-barang itu hingga mereka pun kecelakaan. Sejak Sarah pingsan, Ojan itu membawanya ke tempat persembunyiannya dan merawat lukanya Sarah. Ketika Sarah bangun beberapa jam kemudian, dia mendapati dirinya berada di dalam rumah kosong. Dan yang mengejutkannya, Claudia dan Rocio sang selebgram juga ada di sana. Mereka masih selamat tetapi dalam keadaan terikat. Claudia memarahi Sarah karena tidak memberitahu polisi tentang hal ini. Sarah mencoba melepaskan gadis-gadis itu. Saat hampir melepas, dia harus lari dan bersembunyi karena Ojan kembali. Aksi mereka tidak luput dari perhatian Ojan. Ojan memaksa Claudia sampai dia mengakui bahwa semua ini ulah Sarah dan dia sekarang sedang bersembunyi. Ojan segera mengejar Sarah yang berlari melalui berbagai koridor sampai dia secara tidak sengaja tersandung dan menemukan selebgram maca. Sarah berteriak saat melihat tubuh itu. Tak lama Ojan itu menemukannya dan membawanya kembali ke ruang utama. Seperti biasa Ojan bersikap lembut kepada Sarah lagi. Ojan menenangkannya dan menjelaskan bahwa dia tidak akan menyakiti Sarah. Kemudian, dia mengambil senjatanya dan meletakkannya di tangan Sarah. Ojan mengajaknya untuk mengalahkan para selebgram itu bersama-sama. Sarah tampak mulai ragu ketika menerima tawaran Ojan. Akan tetapi pada akhirnya Sarah memilih untuk melakukan hal yang benar, dan malah menyerang Ojan. Tidak sulit bagi Ojan untuk menyudutkan Sarah dan mendorongnya menjauh. Hal itu membuat perhatiannya teralihkan. Claudia mengambil kesempatan untuk menendangnya juga. Sarah melihat kesempatan ini dan mencocol Ojan yang melakukan perlawanan. Selama pertempuran, senjata yang ia tinggalkan tak sengaja meletus. Hal ini menyebabkan Claudia kehilangan tangannya. Mengabaikan teriakan itu, Sarah terus menyerang Ojan itu sampai dia mengalahkannya. Tetapi begitu dia menyadari apa yang telah dia lakukan, dia mulai menangis dalam penyesalan. Dia tidak percaya dia mengambil nyawa satu-satunya orang yang telah baik kepadanya. Begitu dia sudah tenang, Sarah mengambil senjata Ojan dan menembak selebgram-selebgram itu. Setelah selesai Sarah pun pergi.
Terungkaplah Sarah tidak menembak selegram itu, melainkan melepas ikatan talinya dengan senjata tadi. Di tengah jalan, Sarah berpapasan dengan Pedro dengan sepedanya bututnya. Pedro menawarkan tumpangan ke kota tanpa menanyakan apa yang telah ia perbuat. Film ini mengajarkan beberapa pesan penting, terutama tentang bullying, kekerasan, dan dampaknya terhadap korban. Ceritanya mengisahkan Sarah, seorang gadis remaja yang kerap diintimidasi karena penampilannya. Ketika situasi semakin memburuk, ia menemukan kesempatan untuk membalas dendam dengan bantuan seorang siojan. Film ini menunjukkan betapa berbahayanya bullying dan bagaimana tekanan dari lingkungan sekitar dapat mendorong seseorang ke batas yang ekstrim. Selain itu, film ini juga menggarisbawahi pentingnya empati dan pemahaman terhadap orang lain, serta bahaya membiarkan kebencian dan balas dendam menguasai diri. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe.